Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sultan Aji Saputro dalam pembelajaran fisika. Fisika itu mudah untuk dimengerti. Mari kita belajar fisika bersama-sama. Jangan mempersulit hal yang mudah. Sebelum kalian tonton videonya, jangan lupa like dan subscribe dulu. Mari kita ikuti pembelajarannya bersama-sama. Kalau pertemuan kemarin kita membahas tentang penjumlahan kecepatan relatif, masih babnya relativitas. Nah, kali ini kalau kemarin kita membahas kecepatan relatifnya mekanika klasik dengan mekanika modern antara Newton dengan Einstein. Nah, sekarang transformasinya Lorentz. Nah, ini sudah masuk mekanika modern. Nah, kalau transformasi Lorentz, nah kalau kemarin Einstein itu merumuskan seperti itu, nah kalau Lorentz ini juga merumuskan dengan rumus sendiri. Nah, kalau transformasi Lorentz itu rumusnya gamma sama dengan 1/akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, itu untuk menentukan kecepatan relativistiknya. Nah, itu kalau transformasi Lorentz dengan gamma, nah simbol kayak gitu dibacanya gamma. Itu konstanta Lorentz. Nah, tidak ada satuannya. Itu transformasi Lorentz. Nah, misalkan contohnya seperti ini. Nah, misalkan diketahui V-nya 0,6 C. Nah, pertanyaannya berapakah nilai gammanya atau konstanta Lorentz-nya. Nah, maka kita biasa hitung dengan rumus transformasi Lorentz. Gamma sama dengan 1/akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, maka kita masukkan tadi V-nya 0,6 C kuadrat. Nah, berarti 1 min 0,6 kuadrat C kuadrat per C kuadrat. Nah, C kuadrat jadi hapus, dicoret. Nah, 0,6 kuadrat itu 0,36. Nah, 1/akar 1 min 0,36. Nah, berarti sama dengan 1 dikurangi 0,36 itu hasilnya 0,64. Nah, akar 0,64 itu 0,8. Nah, kalau kita kalikan 10 semua, nah jadi 10/8. 10/8 itu adalah 5/4. Itu adalah contoh dari transformasi Lorentz. Setelah kita tadi membahas transformasi Lorentz, sekarang tentang kontraksi panjang. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kontraksi panjang? Nah, kalau lihat kalian di situ ada gambar pesawat. Nah, ada pesawat yang satu L0, yang satu L. Nah, pesawat ketika pada posisi 0 itu ketika pada posisi diam. Nah, ketika pada posisi L itu posisi pesawat ketika sudah bergerak. Itu kalau yang mengamati itu orang yang ada di bumi. Jadi ketika pesawatnya belum bergerak, nah itu kan lebih besar, itu disimbolkan dengan L0. Nah, kalau kecepatannya sudah bergerak, itu kan bentuknya jadi mengecil, itu namanya kontraksi panjang. Nah, kontraksi panjang itu kalau dirumuskan, nah L sama dengan L0 akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, atau bisa juga L sama dengan L0 dibagi dengan gamma. Gamma itu kan kemarin rumusnya 1/akar V kuadrat per C kuadrat. Nah, itu tentang kalau kontraksi panjang. Kalau benda bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Itu cara menghitung panjangnya. L sama dengan L0 per gamma. Nah, dengan L itu panjang relativistik, satuannya meter. L itu panjang sejati, satuannya meter. Nah, dengan V itu kecepatan pengamat. Nah, itu tentang kontraksi panjang. Ini contohnya tadi yang kontraksi panjang. Misalkan diketahui L0-nya 12 meter. Nah,
panjang mula-mulanya 12 meter. Nah, bergerak dengan kecepatan cahaya 0,6, mendekati kecepatan cahaya itu 0,6 C. Nah, 0,6 itu kan sama dengan 3/5. Nah, maka ditanyakan L-nya. Nah, panjang akhirnya, panjang sejatinya. Maka jawab L sama dengan L0 dibagi dengan gamma. Nah, L0-nya tadi 12. Nah, terus gamma-nya gerak tadi. Nah, perhatikan. Kalau cara mencari gamma, nah, disitu kan V-nya tadi 3/5. Kalau di pertemuan sebelumnya, kalau mencari gamma, itu biar kalian nggak usah menghitung, tinggal pakai teorema Pythagoras. Nah, disitu kan sudah ada 35. Nah, karena sudah ada 35, 5-nya naik ke atas, berarti kalau sudah ada 35, yang belum itu adalah, kalau menurut teorema Pythagoras, berarti yang belum itu adalah 4. Berarti jadi 5/4. Itu cara menentukan gamma, biar kalian nggak susah menghitung. Nah, biar menghemat waktu. Maka dibalik jadi 12 kali 4/5 sama dengan 48/5 atau 9,6 meter. Nah, itu panjang ketika sudah bergerak mendekati kecepatan cahaya. Nah, selanjutnya contoh yang nomor 2. Nah, diketahui, nah, panjang sejatinya setengah dari panjang mula. Dibalik, berapakah kecepatannya? Nah, masih sama rumusnya, L sama dengan L0 dibagi dengan gamma. L-nya tadi setengah L0, terus L0-nya ya N0. Maka L0-nya bisa dicoret. Nah, jadi gamma sama dengan 2/1. Nah, kalau gammanya 2/1 berarti V-nya, nah, berarti kan ada 1, ada 2. Kalau menggunakan teorema Pythagoras, berarti kan ada akar 3 kan. Akar 2 2 kuadrat per 2 kuadrat. Nah, berarti kan hasilnya tadi V-nya sama dengan akar 3 kalau menggunakan teorema Pythagoras. Itu biar kalian cepat dalam perhitungan. Kalau kita cari secara rumus itu kan kelamaan, bisa kehabisan waktu nanti. Nah, itu contoh tentang kontraksi panjang. Ini selanjutnya, kalau misalkan yang mengamati adalah pesawatnya. Misalkan pesawat di atas, orangnya sedang mengamati yang ada di bumi. Misalkan itu ada sebuah lapangan sepak bola misalkan. Nah, itu kalau lapangan sepak bola itu kan berbentuk persegi panjang. Nah, kalau mencari luasnya berarti kan panjang kali lebar kan. Dari situ ada L0 lebar, P0 panjang. Nah, kalau pesawatnya bergerak searah dengan panjang, nah, maka kelihatan dari atas itu panjangnya yang mengecil. Tapi kalau pesawatnya bergerak searah dengan lebarnya, nah, maka lebarnya yang mengecil. Nah, kalau pada gambar di situ itu pesawat bergerak searah panjangnya, maka panjangnya seolah-olah menjadi pendek gitu. Nah, itu kontraksi panjang kalau satu dimensi, misalkan dilihat oleh pengamatnya dari pesawat. Nah, kalau mencari luas itu kan A sama dengan panjang kali lebar. Nah, kalau mencari P-nya berarti sama dengan, kalau mencari panjangnya sama dengan P0 dibagi dengan gammanya. Nah, itu kalau bentuknya satu dimensi, kontraksi panjang. Sampai sekian dulu tentang kontraksi panjang bab relativitas. Silakan kalian catat di buku kalian. Sebelum kalian keluar dari videonya, jangan lupa like dan subscribe dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.